Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memberikan sedikit pembahasan tentang pengendalian dan sistem informasi akuntansi serta pengendalian untuk keamanan informasi. Sebelum presentasi kami mulai, di sini saya ingin membacakan pokok pembahasan materi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi dan pengendalian, 2 kerangka pengendalian, 3 lingkungan internal, 4 penetapan tujuan, selanjutnya aktivitas pengendalian, kemudian keamanan informasi fundamental, serangan yang ditargetkan, kemudian pengendalian preventif, pengendalian detektif, selanjutnya pengendalian korektif, dan keamanan virtualisasi, serta cloud. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri yang akan memaparkan pembahasannya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Hafidatur Rafti, pemateri kedua Hamamah, pemateri ketiga Hariyah, dan pemateri yang terakhir Ifadatul Bariyah. Baik, di sini saya Hafidatul Rafti selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, yang dimana adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan komunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditor, juga pihak-pihak dalam terutama manajemen. Selanjutnya adalah pengendalian, di mana adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Kemudian ada kerangka pengendalian, di mana ada KOBIT dan KOSO. KOBIT di sini adalah sebuah kerangka komprehensif yang membantu perusahaan mencapai tujuan tata kelola dan manajemen TI. Selanjutnya ada KOSO. KOSO di sini secara luas sebagai otoritas untuk pengendalian internal yang digabungkan ke dalam kebijakan, peraturan, dan regulasi yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis lain. Yang kemudian ada lingkungan internal. Yang pertama ada unsur-unsur lingkungan internal. Kemudian di sini ada filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera resik. Yang ketiga ada komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan kompetensi. Yang keempat ada pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Yang kelima ada struktur organisasi. Selanjutnya ada yang keenam, ada metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Yang terakhir adalah standar SDM yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Saya Hamamah, di sini saya ingin memberikan sedikit pembahasan tentang penetapan tujuan. Tujuan yang pertama yaitu manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu sasaran tingkat tinggi yang disejajarkan dengan misi perusahaan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan perusahaan. Selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian. Yang pertama tanggung jawab manajemen, 2 otoritasi transaksi dan aktivitas yang tepat, ketiga pemisahan tugas, yang keempat pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, yang kelima mengubah pengendalian manajemen, kemudian yang keenam mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan, ketujuh pengamanan aset, 8 pengecekan kinerja yang independen, 9 informasi dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu pengawasan. Kemudian, keamanan informasi fundamental di sini merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi, walaupun keamanan informasi yang efektif mensyaratkan penggunaan alat-alat teknologi seperti antivirus dan lain sebagainya. Segala upaya pengamanan informasi ini dilakukan untuk memberikan jaminan layanan keamanan. Perkenalkan, nama saya Hariyah. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang bagaimana serangan yang ditargetkan dan apa pengertian pengendalian preventif dan pengendalian detektif. Yang pertama yaitu serangan yang ditargetkan. Berikut langkah-langkah dasar yang dilakukan para penjahat untuk menyerang sistem informasi suatu perusahaan. Yang pertama yaitu melakukan pengintaian. Yang kedua yaitu mengupayakan rekayasa sosial. Yang ketiga memindai dan menolak target. Yang keempat penelitian.
Yang kelima, mengeksekusi serangan, dan yang keenam, menutup jejak. Untuk penjagaan pengendalian di sini yaitu ada dua. Yang pertama, penciptaan sebuah budaya sadar keamanan untuk menciptakan sebuah budaya agar para pegawai membayar kebijakan keorganisasian. Dan yang kedua yaitu pelatihan seluruh pegawai harus mengajarkan tentang perbedaan ukuran-ukuran keamanan bagi kebertahanan organisasi jangka panjang. Berikutnya yaitu pengendalian preventif. Pengendalian preventif di sini merupakan pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan, sebagai upaya antisipasi dari manajemen sebelum terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan. Nah, pengendalian preventif di sini sering dikatakan lebih baik dibandingkan dengan pengendalian detektif atau pengendalian korektif, karena alasannya di sini pengendalian preventif sifatnya lebih mudah, biaya pelaksanaannya lebih murah, dan lebih baik mencegah sebelum suatu masalah timbul daripada mendeteksi atau memperbaiki persoalan setelah hal tersebut terjadi. Nah, yang berikutnya yaitu pengendalian detektif. Pengendalian detektif di sini adalah tindakan yang menekankan pada upaya menemukan masalah yang terjadi. Contohnya di sini yaitu dilakukan rekonsiliasi kas dan dilaksanakannya audit secara periodik. Berikutnya yaitu memahami kontrol detektif. Nah, pengendalian detektif atau detektif kontrol di sini adalah pengendalian yang didesain untuk menemukan masalah pengendalian yang tidak terelakkan. Contohnya di sini yaitu menduplikasi pengecekan kalkulasi dan menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo tahunan. Kontrol internal detektif diaktifkan setelah peristiwa yang mengikat terjadi untuk menyelidiki insiden tersebut dan mencoba untuk menentukan bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ifratul Baria. Di sini saya akan sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai pengendalian korektif. Itu adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan risiko tidak tercapainya tujuan organisasi yang telah ditemukan pada kegiatan pengendalian preventif maupun detektif. Kegiatan korektif relatif lebih mahal dari kegiatan preventif ataupun detektif. Dari sekian pengendalian tadi, itu pengendalian korektif itu merupakan bisa dianggap sebagai pengendalian yang lebih mahal dari pengendalian detektif maupun preventif itu sendiri. Sedangkan pengendalian korektif itu mempunyai fungsi adalah mengoreksi kesalahan yang ditemukan oleh pengendalian sebelumnya, yaitu pengendalian detektif. Di sini ada juga pengendalian input dan output, di mana pengendalian input yaitu pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah data yang akurat, valid, dan telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Kemudian pengendalian output itu merupakan bentuk pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar output sistem dapat dikendalikan dengan baik. Nah, kemudian di sini keamanan virtualisasi dan cloud, di mana virtualisasi itu bisa diartikan sebagai pembuatan bentuk versi virtual sesuatu yang bersifat fisik, misalnya seperti sistem opera, penyimpanan data, atau sumber daya jaringan. Kemudian di sini di PPT sudah disebutkan bahwa virtualisasi itu bisa diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk. Di sini ada 6 bentuk. Contohnya seperti network virtualization dan lain sebagainya. Kemudian cloud computing adalah sistem komputerisasi berbasis jaringan atau internet di mana suatu sumber daya, software, informasi, dan aplikasi disediakan untuk digunakan oleh komputer lain yang membutuhkan. Kemudian adanya kedua layanan tersebut meniadakan kebutuhan suatu aplikasi Office untuk penggalah kata aplikasi Office untuk pengolah kata dan aplikasi spreadsheet di internal perusahaan. Nah, di sini ada 4
ada 4 bagian dari keamanan virtualisasi dan cloud itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai keuntungan penggunaan virtualisasi, kerugian penggunaan virtualisasi, kemudian peluang ancaman virtualisasi, dan peluang ancaman virtualisasi cloud dan computing. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.